Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang saya akan mempresentasikan proyek saya berjudul Sistem Informasi Rental PS Online. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Emrepan Zan Andika dengan NIM 09031381924126, kelas IB5B. Baiklah, daftar isi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sasaran dan manfaat proyek. Di bab 2, landasan teori sistem informasi rental PS online. Bab 3, pembahasan, identifikasi masalah, metode penelitian, rancangan aktivitas yang terdiri dari diagram WBS, diagram OTK, tabel aktivitas proyek, dan tabel aktivitas proyek pada critical path. Yang terakhir ada cost benefit analysis. Dan juga ada desain interface. Pada bab 4, penutup kesimpulan, terakhir ada daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Rental PS ini adalah penyedia layanan jasa rental PlayStation kepada masyarakat, dan dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi dan juga teknologi komputer dan layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan media tersebut kita dapat memperoleh informasi dengan sangat cepat. Nah, di sini rental PS Freelance masih menyewakan dan menginput data secara manual. Saat ini rental PS menyewakan berbagai macam jenis PlayStation dengan harga yang berbeda dan jenis PS yang variatif. Tetapi masalah pada perusahaan ini adalah rental PS yang dilakukan masih secara langsung atau ke tempat sewanya, dan juga penginputan masih manual di kertas, sehingga banyak orang yang kadang yang merental PS jadi males karena harus ke tempatnya, apalagi di zaman corona seperti saat ini. Untuk masalah penginputan di kertas, sering terjadi kehilangan data, bisa juga terbakar dan juga terbuang karena masih manual di kertas. Berikut adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya: bagaimana merancang sistem informasi rental PS online. 2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi rental PS online. Tujuan penelitian: 1. Membantu admin dalam menginput data dan mengelola data. 2. Untuk mempermudah customer dalam bertransaksi. 3. Agar data pelanggan tidak mudah hilang dibanding menggunakan kertas. Berikut adalah manfaat penelitian. Sistem informasi rental PS adalah sebagai sarana penyedia layanan jasa kepada masyarakat namun berbentuk online agar mempermudah dan melakukan penyewaan. Yang biasanya pelanggan harus menyewa ke tempat langsung, sekarang bisa nyewa di mana saja dengan adanya rental PS online di masa pandemi corona saat ini. Ini adalah sasaran dan manfaat proyek. 1. Sasaran pada proyek ini adalah para pelanggan yang ingin melakukan rental PS namun malas untuk keluar rumah karena pandemi corona. Sedangkan manfaat dari proyek ini adalah 1. Memudahkan admin untuk mengolah data dan menginput data baik data pelanggan maupun data PS yang sedia buat direntalkan. 2. Memudahkan customer dalam bertransaksi karena tidak harus keluar rumah karena bisa dilakukan di mana saja secara online menggunakan internet. 3. Membantu mengantisipasi kehilangannya data pelanggan karena perusahaan rental PS Freelance masih menggunakan kertas untuk mencatat data pelanggan yang merental. Ini adalah landasan teori. Ini adalah arti sistem menurut Jagianto 2005. Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kalau menurut Romery dan Selbert, dalam informasi adalah data yang telah dikelola diproses untuk memberikan arti dan memperoleh proses pengambilan keputusan. Rental PS online. Rental PS adalah penyelenggaraan jasa rental PS kepada masyarakat, dan dengan berkembangnya teknologi era globalisasi ini dan juga teknologi komputer, layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya rental PS online bisa memudahkan menyewa PlayStation yang biasanya secara langsung ke tempat sewa sekarang bisa dilakukan secara online
dan di mana saja menggunakan internet. Selanjutnya, bab 3 ada pembahasan identifikasi masalah. Intinya adalah identifikasi masalah dari rental PS clearance ini adalah penginputannya masih secara manual sehingga memudahkan terbakar, hilang, dan terbuang, dan juga masih rental PS-nya masih dalam proses perentalan masih dilakukan secara langsung ke tempat. Berikut adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, sistem rental PS akan dibangun menggunakan metode prototype. Dengan metode ini, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan dapat berjalan baik, di mana kebutuhan user dapat terakomodasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Dengan peran aktif dari user dalam pengembangan sistem, maka waktu pengembangan dan penerapan sistem akan jadi lebih cepat karena user terlibat dalam penentuan kebutuhan sistem yang sesuai dengan keinginannya. Berikut adalah diagram WBS rental PS online. Ini adalah WBS pengumpulan data, WBS design, WBS testing, WBS implementasi. Selanjutnya ada diagram OTK. Ini adalah diagram OTK dari rental PS online. C. Tabel aktivasi proyek. Ini adalah tabel aktivasi proyek rental PS. Selanjutnya ada tabel aktivasi pada critical path. Path 1 ACEFG. Length-nya aja 1 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 3 jadi total 17 day. Pada path 2 BDEFG. Length-nya 1 2 tambah 7 tambah 4 tambah 3 jadi sama dengan 17 day. Ini adalah cost benefit analysis rental PS online. Pada analisis payback periode, ini didapat 0,44 tahun. Sehingga proyek periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua ataupun secara detailnya pada tahun 2,44 tahun. Ini pada analisa return on investment atau ROI didapat hasil 46,4%. Artinya sistem ini memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 46,4%. Pada analisa net present value atau NPV didapat IRR-nya adalah 7%. Sehingga artinya proyek ini menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 7% per tahun. Maksudnya NPV-nya adalah min 3.131.694. Nilai NPV-nya adalah negatif. NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut tidak layak dilaksanakan. IRR-nya tadi adalah didapat 7%, artinya proyek menguntungkan keuntungan dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berikut adalah desain interface. Satu ada desain login, ini adalah desain loginnya. Jika tidak bisa melakukan login, belum ada akun, maka selanjutnya ada desain register. Ini adalah desain registernya. Jika sudah dapat melakukan login dan register, maka ini pada admin desain transaksi jika sudah selesai dan penambahan item. Ini pada gambar 1. Ini jika udah selesai melakukan rental, maka admin bisa melakukan tekan tombol selesai, dan jika ingin menambah item rental, maka tinggal klik tambah item. Ini adalah desain transaksi. Ini adalah pelanggan ketika melakukan rental dan keadaannya sudah melakukan login, maka tinggal pesan PS, maka akan diproses. Ini adalah daftar pustakanya. Jadi kesimpulannya adalah rental PS online sangat mempermudahkan untuk melakukan rental PS karena tidak secara langsung, melainkan bisa dilakukan di mana saja karena secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.